Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Gilang yang lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto. Mari kita telisik Candi Gilang ini yang lokasinya berada di tengah sawah. Ya, di tengah sawah semuanya ini. Jalan menuju ini juga jalan setapak. Ya, mari kita telisik Candi Gilang. Candi Gilang yang berlokasi di tempat terpencil di area persawahan Dusun Karangasem, Desa Kedung Gede, Kecamatan Dagu, Kabupaten Mojokerto. Disitulah tersimpan sebuah situs yang bernama Candi Gilang. Candi tersebut diyakini sebagai peninggalan era Kerajaan Majapahit. Candi ini belum banyak diketahui khalayak umum ataupun wisatawan. Akses menuju situs tersebut terbilang sangat sulit sebab hanya dapat diakses dengan berjalan kaki hingga melewati atau menyeberangi sungai dengan dataran yang lumayan curam. Akses ke candi ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki saja. Di sana terdapat sungai dan dataran yang curam, jadi harus berhati-hati agar tidak terpeleset saat menyeberangi sungai tersebut. Candi Gilang adalah sanggar pemujaan umat Hindu era Kerajaan Majapahit dan situs ini dianggap sakral oleh warga setempat. Situs Candi Gilang ini diyakini sebagai peninggalan era Kerajaan Majapahit. Terdiri dari struktur pagar, lantai candi, hingga susunan batu andesit yang bermotif kuno, serta terdapat sebuah sumber mata air yang masih berfungsi. Situs ini disakralkan oleh warga sekitar karena dulunya situs ini difungsikan sebagai tempat pemujaan umat Hindu. Hingga kini masih difungsikan sebagai ritual adat, tumpengan hingga cok bakal atau sesaji untuk keselamatan atau tolak bala. Pada tahun 2020, situs Candi Gilang ini didaftarkan oleh warga setempat sebagai cagar budaya yang dilindungi ke Balai Pelestarian dan Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Di samping itu juga terdapat temuan pada saat ekskavasi, diantaranya adalah struktur pagar, lantai candi, pusaka hingga arca, seperti patung Ganesha dan simbol Dewa Siwa. Namun beberapa temuan tersebut hilang, dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Temuan hasil ekskavasi raib dicuri oleh orang yang telah dikumpulkan dalam etalase pemberian dari BPK. Beberapa diantaranya pusaka dan tombak. Tak jarang situs ini mampu menarik wisatawan dari beragam daerah, baik itu dari Trowulan, Sidoarjo, Gresik, dan Bali. Situs ini dibuka bagi siapa saja yang ingin mengunjungi tanpa dipungut biaya. Jika ada rencana ekskavasi lebih lanjut dari BPK Jawa Timur, masyarakat sangat berharap sekali agar dapat dibangun akses menuju lokasi candi tersebut supaya mempermudah para pengunjung untuk datang ke Candi Gilang tersebut. Jelajahi misteri Candi Gilang sebagai warisan sejarah di Mojokerto. Tahukah Anda, Mojokerto menyimpan salah satu peninggalan kuno penuh teka-teki yang jarang dikenal, yaitu Candi Gilang. Sebuah situs sejarah yang misterius menunggu untuk Anda telusuri. Candi ini tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga cerita yang belum sepenuhnya terungkap, menawarkan pengalaman unik bagi para pecinta sejarah dan budaya tanah air. Bergabunglah dengan kami agar Anda bisa yang pertama mengungkapkan kisah tersembunyi di balik candi yang syarat dengan nilai budaya. Yang kedua, Anda bisa menikmati suasana tenang dan pemandangan indah di sekitar situs. Yang ketiga, Anda bisa merasakan sensasi seperti menjadi seorang arkeolog
mempelajari jejak masa lalu. Ayo kunjungi Candi Gilang dan jadikan bagian dari mereka yang menggali rahasia peradaban masa lalu. Siapkan diri Anda untuk berpetualang sejarah di candi ini. Jangan lupa lokasinya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mari jadikan sejarah sebagai destinasi wisata Anda berikutnya. Jadi ini adalah Candi Gilang yang lokasinya berada di tengah-tengah sawah. Ya, ini ada tumpukan batu-batu yang mana di sini pintunya mungkin ini adalah untuk pemanjatan doa pada zaman dahulu ya. Nah, ini batu-batunya batu-batu andesit kuno ya, di tengah-tengah candinya di sini. Nah, ini ada hiasan seperti potongan kalamakara ini ya. Nih, terus ini hiasan sudut candi. Ya, ini pelipit candi, ini sudut candi juga. Nah, ini pelipit-pelipit candi tampak seperti ini ya. Nah, ini dari Candi Gilang ya. Masyarakat menyebutnya Candi Gilang. Nah, ini kita coba terbisik dari sisi candi sampingnya ya. Nah, ini tampak seperti ini ya. Tumpukan batu-batunya batu andesit kuno, tapi bawahnya fondasinya di sini adalah batu bata merah. Nah, batu bata merah tampak seperti ini di bawah pohon. Nah, di bawah pohon kurang tahu pohon apa ini. Yang jelas ini Candi Gilang ini berada di bawah pohon. Tampak seperti ini. Ini ada lumpangnya ya, ada lumpangnya. Nah, ini struktur batunya tidak tersusun rapi ya, cuman ditumpuk saja ini. Ya, ini ada pelipit candi yang sambungannya mana enggak tahu di sini ya. Nah, ini pelipit candinya, ini juga atasnya ini juga pelipit candi ya, ini batu andesit kuno ya ini. Nah, di sini ada lingga. Nah, lingga yoninya apakah ini atau bukan belum tahu ya. Tapi ini dianggap yoninya juga ya, lingga dan yoninya ini. Nah, ini ada lumpang ya, di sisi sininya. Nah, pintu masuk candinya kurang tahu ya. Ini juga ada tangga menuju tempat berdoa di sini ya. Nah, tempat berdoa di sini. Nah, ini di bawah pohon. Nah, ini ada tangga ke sini. Tangganya dari batu-batuan andesit kuno, tampak seperti ini. Nah, ini hiasan sudut candi ya. Ini hiasan sudut candinya tampak seperti ini ya. Ini, jadi ini adalah susunan batu-batuan andesit kuno yang ditemukan di tengah-tengah sawah ya. Termasuk tempat jalannya ini pun merupakan sudut bagian candi. Ini kalau diekskavasi mungkin di bawahnya masih ada pondasi dari candinya ya. Nah, ini tumpukan-tumpukan lingga dan yoni atau lumpang. Nah, ini Danalu gitu kan ya. Nah, ini tampak seperti ini, disusun rapi oleh penduduk di sekitar sini. Nah, ini di atasnya juga masih ada tumpukan-tumpukan batu bata merah khas Majapahit di sini ya, khas Majapahit yang besar-besar dan lebar. Dan ini ada yang bagus lagi, ada kunciannya masih ada ya, ini kunci-kuncian dari batu bata merahnya. Nah, ini yang cukup bagus di sini. Ini dari batu-batuan andesit kuno yang di sini ya. Nah, di sini juga distrukturkan, disusun batu bata ini. Nah, ini batu-batuan andesit kuno ya, tempat di Candi Gilang ini. Belum tahu di bawahnya sini apakah ada ruangan-ruangan candi atau bagaimana, belum tahu. Tapi yang jelas temuan di Candi Gilang ini tampak seperti ini ya. Jadi ini susunan-susunan batunya mungkin dulunya ini dipakai untuk berdoa ataupun apa ya. Nah, ini sebenarnya ada patung ini ya. Nah, ini mungkin atasnya sudah terbelah dan lain sebagainya ya. Atau patung Ganesha atau patung Dewa Wisnu
atau apa saya nggak tahu karena atasnya sudah hilang. Nah ini sisi badannya ya masih ada. Nah ini juga sisi sininya juga ada ini. Ini ada kuncian bagian dari candi ya. Ini kuncian dari bagian candi. Nah ini cuman belum terekskavasi sempurna ya, sehingga kita nggak tahu yang dulunya bagaimana ini. Jadi tampak seperti ini. Nah ini juga ada hiasan ya, apakah ini bagian dari Kalamakara atau bukan saya belum tahu karena potongannya cuma kecil ya, kita nggak tahu pastinya. Kalau yang di sana ini mungkin ada hiasan Kalamakara ataupun potongan yang ada di sini ya, potongannya di sini karena itu ada semacam tangan ya, semacam tangan dari potongan batu bata yang ada. Nah ini yang hiasan atas ini adalah bagian atas patung ya, bagian atas patung atau hiasan kala tadi, tampak seperti ini. Jadi belum terreposisi dengan sempurna atau rekonstruksi dengan sempurna ya terkait dengan candi Gilang ini ya. Sebenarnya ya ini temuan yang cukup bagus karena ini adalah warisan sejarah bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Majapahit, mungkin bernuansa Hindu ya, bernuansa Hindu. Candi Gilang ini ditemukan di tengah-tengah sawah. Nah ini juga ada batu-batuan candinya ya. Ini juga ada air yang menggenang. Nah ini tampak seperti ini. Nah ini ornamen dari candinya juga masih ada, ini ornamennya ya. Ini ornamen dari candi. Nah ini tampak seperti ini semuanya ya. Ini bagian dari Candi Gilang yang lokasinya berada di tengah-tengah sawah ini, tengah-tengah sawah, dan menuju ke sini harus menggunakan dengan jalan setapak ya. Di Candi Gilang ini, Candi Gilang. Struktur batunya adalah batu andesit kuno ya, batu andesit kuno yang mana tidak lengkap susunan candinya, belum terrekonstruksi dengan baik kayak ini. Ini adalah model relief ya, model relief. Ini juga model relief ya, tapi sudah mulai aus. Bentuknya apa kita nggak tahu, kayaknya ornamen, kayaknya ornamen. Ini pelipit ya, pelipit candi. Nah ini juga bagian dari ornamen ya, relief. Ini tampak seperti ini. Nah batu besar ini kemungkinan juga merupakan prasasti atau apa ya. Nah ini kayaknya batu prasasti ini. Nah ini kita nggak tahu tulisannya apa dan bagaimana, yang jelas sudah mulai aus ya, sudah mulai aus dari batu andesit ini. Nah ini bagian dari patung kalau di sini ya, mungkin ya atasnya Kalamakara atau apa. Nah ini tampak seperti ini. Nah, ini sisi-sisi dari Candi Gilang yang bawahnya juga tersusun batu andesit kuno juga ya. Nah ini tampak seperti ini. Ini juga kalau kita lihat ini juga bagian dari batu-batuan yang sudah diukir dulunya ya, tapi sudah aus. Tampak seperti ini. Ini pelipit-pelipitnya masih ada tapi disusun di sampingnya. Pelipitnya ada disusun di samping dari candi. Nah area candinya tampak seperti ini. Area candinya ya, nggak seberapa besar, model candi Batur mungkin ya. Tampak seperti ini. Ini batu-batuan andesit yang tersusun di Candi Gilang ini ya. Nah ini apakah mungkin ini bagian dari prasasti atau bukan, yang jelas tidak tahu karena sudah mulai aus tergerus zaman ini ya. Ininya. Nah ini pelipit-pelipit dari candinya juga masih ada tapi disusun ke bawah ini, disusun di bawah. Ini harusnya di samping candi ini ya. Ini ada lumpang ya, ini masuk di candinya, tampak seperti ini. Nah ini sisi sebelah depan dari candinya, masuk ke sini mungkin yang mau beribadah ataupun berdoa tampak dari sini ya. Nah ini satu-satunya batu bata yang ada di sini ya. Ukurannya besar sekali, ukurannya besar sekali ini. Separuhnya saja ukurannya segini. Khas Majapahit. Nah, khas kerajaan Majapahit. Nah ini sudut dari candinya, taruh di sini. Ya.
Ini kelihatan dari batu-batuan andesitnya. Ini model candi gaya nuansa Hindu. Ini kayak seperti ini. Tampak seperti ini. Ini adalah Candi Gilang yang lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto. Ya. Ini kayaknya lokasinya berada di tengah-tengah sawah ya. Tengah-tengah sawah ini. Ya, jadi kita masuk ke tengah-tengah sawah, yang mana salah satu atau satu-satunya jalan yaitu jalan setapak. Ya, jalan setapak menuju candi ini. Nah, ini temuan dari Candi Gilang oleh masyarakat masih dilestarikan ya, yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Ini bawahnya masih batu-batu bata merah ya, kemudian sudah runtuh semua, yang jelas ini ya. Candi Gilang ini sudah runtuh semua. Nama candi aslinya kita nggak tahu ya apa namanya, tapi masyarakat sekarang menyebutnya Candi Gilang ya. Tampak seperti ini, disusun tapi mungkin tidak tahu semestinya bagaimana ya, posisinya di mana batu ini dan kelengkapannya di mana. Nah, itu mungkin karena tidak lengkap sehingga asal disusun saja. Ini batuan andesit ya, yang ini adalah potongan-potongan dari Candi Gilang ini. Jadi potongan-potongan arca, potongan sudut dari candi dan lain sebagainya. Ini dari Candi Gilang ini tampak seperti yang ada di sini. Ya, ini yang lokasinya di tengah-tengah sawah ya, di tengah-tengah persawahan di sini. Ya. Jadi kita kalau mau ke sini harus jalan kaki, ya melewati sungai kecil, ya baru bisa menemukan lokasi candinya. Ya. Nah, tampak seperti ini di bawah pohon. Ya. Asri nuansanya di sini, tenang. Jadi ini adalah bagian dari budaya Indonesia di zaman lampau, kebesaran masa lalu Kerajaan Majapahit. Ya, tampak seperti ini. Candi Gilang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Heriadi dari Candi Gilang. Sampai jumpa di episode selanjutnya di candi yang lain. Jangan lupa like and subscribe-nya.